MTS tidak ada prestasi yang datang begitu saja. Prestasi hasil dari kerja nyata, usaha, komitmen, dan perjuangan yang terus digalakkan. Saat sebagian besar belum sampai ke podium, sebagian dari Kabupaten Sumeneb membuktikan bahwa harapan itu masih nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Teras Kemenak Sumeneb, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu mereka yang terus berjuang memperjuangkan Kabupaten Sumeneb di tingkat Provinsi Jawa Timur. Hadir bersama kita Ketua Tim atau Panitia Porseni Madrasah Kabupaten Sumeneb, yaitu jenjang MTS. Selamat datang Bapak Dr. Andes Ahmad Ghani. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Sudah hampir 1 minggu ya Porseni ini selesai, atau ya sekitar 1 minggu? Sudah kurang lebih. Kurang lebih 1 minggu. Kemudian juga ada siswa inspiratif peraih medali perak dalam ajang Porseni Madrasah di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025, yaitu Joyzika Az-Zahra. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Zahra. Biasa akrab dipanggil dengan Joy. Sekarang sudah kelas 12. Berarti barusan ini adalah kesempatan terakhir untuk ikut Porseni gitu ya. Jadi tahun depan sudah tidak bisa lagi dong. Oh, harus mengkader adik-adiknya ini nanti ya. Mengkader adik-adik kelas, bagaimana mereka juga berhasil di tingkat Jawa Timur. Karena guru terbaik itu yang mampu menciptakan atau mengkader adik-adiknya, peserta didiknya menjadi orang yang lebih baik gitu, yang lebih hebat. Bisa siap untuk mengkader gitu. Pasti bisa. Oke, kita tidak perlu panjang lebar. Kita akan berbincang langsung dengan Ketua tingkat MTS yang membawa Porseni ke Jawa Timur. Mungkin bisa disampaikan ya, apa sih ringkasan hasil yang diperoleh kontingen dari Kabupaten Sumeneb di tahun ini gitu. Untuk tingkat MI mungkin juga mengerti, paham juga perolehan kejuaraan. Iya Pak. Itu. Oke Pak, terima kasih kami sampaikan. Untuk Kabupaten Sumeneb, ya, kami atas nama panitia dari Porseni Kabupaten Sumeneb untuk Jawa Timur. Pertama untuk yang MTS Bapak. MTS. Iya. Yang MTS karena itu kami yang bertanggung jawab. Ya, langsung memang dikomandani oleh Pak Ghani. Iya betul. Iya. Kami memang menyampaikan banyak terima kasih kepada semua panitia, utamanya kepada para official dan atlet yang telah berjuang demi Kabupaten Sumeneb di ajang Porseni Jawa Timur. Dan alhamdulillah kami dapat kejuaraan walaupun itu cuma berupa perunggu. Perunggu. Kami dapat 4 kejuaraan Bapak. Semuanya perunggu. Semuanya perunggu. Pertama dari bidang seni tahfidz. Iya, dapat juara perunggu. Siapa itu yang mendapat perunggu? Yang dari tahfidz itu. Dari seni tahfidz. Namanya? Namanya kita Az-Zahra. Ya, dari MTS Al-Islah Ganding. Dari Ganding, dari Kecamatan Ganding, meraih perunggu dari bidang tahfidz. Kemudian selain terus yang kedua tahfidz, bidang cabang olahraga lompat jauh. Iya. Dari Kabupaten Sumeneb juga dapat perunggu. Iya, dari Kabupaten Sumeneb itu juga juara 3. Dapat kejuara perunggu atas nama Muhammad Rifki, utusan dari MTS Miftahul Ulum Ambunten. Iya. Kemudian selanjutnya, Pak. Ya, terus yang ketiga dari kejuaraan tenis meja. Tunggal putra.
Tenis meja tunggal putra itu diraih oleh Ahmad Nur siapa itu dari utusan MTSN 2 Sumeneb. MTSN 2 Sumeneb, alhamdulillah Oke. dari MTSN 2 Sumeneb. Dan yang keempat adalah bidang olahraga tenis meja ganda putra. Ganda putra. Juga Yang tadi utusan dari MTSN 2 Sumeneb. berarti MTSN 2 Sumeneb ini meraih 2 kejuaraan. Iya. sama-sama tenis meja. Sama-sama tenis meja. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan itu semuanya berkat kerjasama dan dukungan para masyarakat, juga wali siswa, utamanya official Pak, yang telah banyak berjuang melatih, membina para atlet itu dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet kita ke kejuaraan porseni Jawa Timur. Oke, itu luar biasa Pak, karena ini tingkat Jawa Timur ini. Betul. Menyisihkan beberapa peserta lainnya, sehingga dari Kabupaten Sumeneb ada 4 kejuaraan yang walaupun sama-sama mendapatkan perunggu, namun ini prestasi yang luar biasa ketimbang tahun sebelumnya. Di tahun 2024 dengan sekarang progresnya bagaimana Pak? Lebih banyak sekarang atau? Ya, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu Pak, alhamdulillah tahun ini sangat berprestasi lah. Waduh, ya. luar biasa. Di bawah tahun-tahun sebelumnya kita Kabupaten Sumeneb tidak meraih medali apa saja. Ini prestasi luar biasa bagi Kabupaten Alhamdulillah Sumeneb. tahun ini teman-teman giatnya itu begitu besar, karena itu semuanya tidak lepas dari dukungan. Yang pertama dari Bapak Kepala Kantor Bapak. Iya, Bapak Kepala Kantor itu kayaknya juga hadir ya? Hadir Pak. Hadir. Bahkan dia proaktif dalam kegiatan Porseni Jawa Timur. Memantau ke lapangan langsung. Luar biasa. Iya, para atlet-atlet yang berjuang di situ, iya. Dan sekaligus dengan Bapak Kasipenma. Bapak Kasipenma. Alhamdulillah beliau itu responnya sangat positif pada kami dan kepada para atlet serta teman-teman official gitu. Oke. tantangan terbesar tahun sekarang gitu kan. Mungkin ini menjadi evaluasi bagi kita bagaimana tahun depan juga bisa jauh lebih bagus. Kalau sekarang mendapatkan 4 perunggu, mungkin tahun depan ada emas, ada perak gitu. Betul. Ya. Tantangan sekarang gitu yang bisa kita evaluasi dulu gitu. Tantangan yang cukup dirasakan oleh kami, Pak. Pertama, waktu. Iya. Waktu yang relatif singkat, sehingga pembinaan itu memang harus dilaksanakan seawal mungkin. Seawal mungkin. Sedini mungkin. Sedini. Jadi kepada kepala-kepala madrasah, utamanya KKM-KKM per kecamatan kita, itu mulai dini tahun ajaran baru kita sudah bisa mempersiapkan atlet-atlet kita untuk persiapan porseni yang akan datang. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, tantangan yang memang cukup kami rasakan itu dari segi finansial. Ya, itu memang tidak lepas dari itu Pak. Apapun keberadaan dari kita, kalau tidak ditopang oleh finansial yang cukup, insya Allah itu nanti tidak akan maksimal. Itu saja. Tapi sudah alhamdulillah. Jadi sudah alhamdulillah sebenarnya ya, dengan finansial yang dianggap tadi kurang cukup, namun mampu membawa Kabupaten Sumeneb dengan 4 kejuaraan dan semuanya adalah medali perunggu. Jadi tipsnya adalah bagaimana kalau tahun sekarang gitu untuk menghadapi porseni di 2025 ini sudah dipersiapkan ajang-ajang itu, karena ini memang sudah menjadi tradisi madrasah, setiap tahun pasti dilaksanakan porseni. Jadi porseni itu Pak dilaksanakan 2 tahun. Oh, 2 tahun sekali. Ya. 2 tahun sekali. Jadi bukan tiap tahun ya? Bukan tiap tahun. Iya. Dan itu memang sudah program dari Kanwil. Dari Kanwil. Dan itu dilaksanakan per kabupaten. Ya. Dan sekaligus kita kabupaten itu harus dapat melaksanakan porseni itu dengan baik. Tetapi persiapan sedini mungkin memang itu merupakan
salah satu langkah yang harus dipersiapkan oleh kita Kabupaten Sumeneb. Iya. Berarti ini berjenjang ya Pak, dari tingkat madrasah, mungkin di madrasah itu diseleksi, kemudian ke tingkat kecamatan gitu ya. Ketika selesai tingkat kecamatan, sang juara itu masuk di kabupaten. Gitu ya. Betul Pak. Semestinya begitu memang. Itu memang arahan dari Bapak Kasih Perma kita, bagaimana porsenik itu dilaksanakan seoptimal mungkin dan seefisien. Jadi ya, untuk penyaringan atlet itu memang sewajarnya memang dimulai dari kecamatan per KKM. Melalui KKM, setelah itu tingkat kabupaten, Bapak. Ya. Nah, setelah itu kita baru ada tingkat Jawa Timur. Itu beberapa gambaran dan suatu hasil yang luar biasa untuk Kabupaten Sumeneb, terutama di jenjang MTS sampai meraih 4 perunggu. 4 trofi perunggu. Iya. Alhamdulillah itu. Walaupun Kabupaten Sumeneb itu sebenarnya mengirim berapa banyak bidang ini. Bidang ya. Ya, kalau cabornya Pak itu semuanya untuk tingkat MTS itu berjumlah 18. 15. 15. Ya, dan 15. Semuanya diikuti. 8 dari bidang seni. Ya. 7 dari bidang olahraga. Dan 15 cabur itu semuanya kami ikuti. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, tetapi yang dapat kejuaraan masih 4 cabang. Tapi gitu. Kita tetap optimis ya bahwa tahun depan. Tetapi ke depan, Pak, insya Allah kalau memang usaha teman-teman dan kerjasama yang baik dari semua KKM kecamatan Bapak itu tetap dilaksanakan dengan baik, saya yakin alhamdulillah nanti ke depan Kabupaten Sumeneb nanti akan menjadi juara umum. Amin. Amin. Itu doa bersama, namun doa itu harus juga diikuti dengan ikhtiar dan terus semangat kawan-kawan dari Kabupaten Sumeneb untuk terus melaju dari beberapa bidang untuk diikuti dalam Porseni Jawa Timur 2 tahun yang akan datang. Tetap semangat dan yakin bahwa tahun 2027 akan jauh lebih baik. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Gani atas informasinya. Kembali. Ya. Selanjutnya saya pengen mengulik sesuatu ya, dari gadis yang unik satu ini. Dia adalah Joyzika Az-Zahra yang akrab dengan Joyce gitu ya. Dia tentunya akan berbagi cerita kepada kita semua, Sobat Podcast, bagaimana gadis istimewa ini bisa sampai kepada tingkat provinsi. Boleh diceritakan atau perkenalan dulu dari mana itu? Perkenalkan, nama saya Joyzika Az-Zahra dari MAN Sumeneb. Saya mengikuti lomba dari cabang desain grafis. Untuk prosesnya cukup panjang, melalui ke tingkat provinsi. Tentunya saya juga harus mengikuti yang seleksi kabupaten terlebih dahulu. Oh iya. Ya. Dan persiapannya juga dibutuhkan seperti berlatih setiap hari, dan tentunya saya juga butuh bimbingan dari guru pembina saya, yaitu Bapak Rahman. Bapak Rahman ikut bersama ke sini juga? Iya. Oh, yang ganteng itu. Gimana ceritanya kok suka dengan desain grafis? Sebenarnya sudah suka dari pas waktu SD, karena sering tertarik menonton animasi kayak Disney, DreamWorks gitu. Jadinya tertarik buat menggambar juga, bikin seperti animasi gitu. Tapi akhirnya mulai sadar kalau bakat saya ini harus dikembangkan. Jadi saya mulai berlatih menggambar digital. Pertama-tama di HP terlebih dahulu, itu pun menggunakan jari. Oh iya. Setelah itu saya pas SMA, saya milih masuk ke MAN karena ada keterampilan desain grafis. Desain grafis. Oh jadi di antara salah satu kenapa memilih MAN untuk menjadi pilihan ketika di jenjang tingkat atas itu karena ada keterampilan desain grafis. Iya, mata pelajaran tambahan. Desain grafis. Memang suka gitu ya. Suka mulai sejak dari SD. Sudah dari SD sudah suka dengan desain grafis gitu. Cita-citanya apa sih? Pengennya
Animator, mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Mungkin ada tokoh inspiratif gitu. Nggak ada, cuma Nggak ada. Anime saya. Anime. Jadi suka dengan karya-karya anime. Iya. Mudah-mudahan yang dimimpikan animator itu tercapai. Nah, kemudian di samping itu Mbak Joyce ini di tingkat provinsi dapat kejuaraan apa? Saya mendapatkan Juara dua. medali perak. Medali perak. Alhamdulillah ya. Iya. Berkat doa dan bimbingan dari keluarga dan guru-guru saya. Ya, dari keluarga juga mendukung gitu. Iya, mendukung. Mendukung tentang bakatnya. Iya. Dan ini bukan bakat yang terpendam lagi ya. Bakat bagaimana menjadi ilustrator gitu. Ini yang luar biasa gitu. Kemudian di MAN itu fasilitasnya apa saja sih? Sehingga kok bisa gitu kan, dari MAN Sumeneb, dari kepulauan ini kan, Pulau Madura, ujung timur Pulau Madura, kok bisa gitu kan juara 2 gitu. Tentunya banyak fasilitasnya. Fasilitasnya. Seperti Komputer. kan saya menggunakan Photoshop. dan desain grafis. Jadinya sudah disediakan dari sana. Oh, Saya belajar sama teman-teman saya juga tentunya. Alhamdulillahnya ya bisa. bisa, Menguasai Photoshop. alhamdulillah. Dan Photoshop ada Illustrator juga banyak Draw juga. CorelDRAW. Yang paling di bidangnya itu apa di antara 3 aplikasi ini dari Adobe Photoshop, kemudian Illustrator itu, kemudian CorelDRAW tadi yang paling Condong ke Photoshop. lebih condong ke Photoshop. Iya. Dan memang di Porseni ini ternyata Diwajibkan. aplikasi yang digunakan itu adalah Photoshop dan Adobe Illustrator. sehingga yang dipilih. Yang Oke, luar biasa. Ini salah satu bahwa prestasi itu bukan soal hanya angka-angka ataupun ya prestasi akademik, namun di luar itu ada banyak kemampuan yang dimiliki oleh murid peserta didik di Kabupaten Sumeneb, di antaranya adalah mereka yang ahli di bidang ilustrasi. Nah, persiapannya gitu untuk menuju Jawa Timur ini butuh waktu berapa lama? berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Ya, gitu. sebelum hari H lombanya tentunya dibutuhkan konsisten. Juga karena lombanya membuat poster, jadi tentunya saya harus mengambil banyak referensi dari berbagai aplikasi. Nah, ini tertarik ini tentang poster ini. Iya. Sudah berapa poster yang digarap? Yang pernah dikerjakan gitu kan? Dan dilombakan Enggak, yang sebelum dilombakan ini. banyak. Oh, banyak sudah, ya nggak bisa dihitung gitu. Jadi teman-teman guru butuh ilustrator, ini datang saja, bisa dihubungi nanti gitu ya. Karena guru itu juga butuh ilustrator gitu kan. Jadi mungkin bisa berhubungan gitu kan. Ini inspiratif, sungguh luar biasa. Nah, kemudian untuk yang lomba Porseni ini, itu mengambil tema kayak apa? Temanya tentang satu Indonesia beragam budaya. Mm-mm. Yang dimana saya mengulik beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia. Iya. Yang berkaitan dengan tema kan satu Indonesia beragam budaya. Yang artinya menyatukan beragam budaya menjadi satu. Gitu. Ya, karena untuk sesuatu yang sulit itu juga mencari ide gitu kan, Iya. memunculkan ide gitu kan. Nah, dari ide itu kemudian kita aplikasikan dalam bentuk gambar gitu. Gimana sih cara mencari ide itu untuk menghadirkan ide-ide gitu? Tentunya perbanyak mencari referensi. Referensi, Iya. iya. Jadi kalau pengen pinter ya baca terus Iya. gitu kan, terus belajar. Pada akhirnya akan kita menemukan kemudahan gitu. Sehingga ide itu luar biasa. Nah, yang digambar saat Porseni itu gambarannya seperti apa? Posternya itu. Saya menggambarkan Perahu. di mana terdapat berbagai suku, etnis yang berbeda-beda menumpangi perahu tersebut. Nah, perahu ini merupakan simbol dari Bhinneka Tunggal Ika yang membantu semua penumpang ini agar bisa selamat dari terjangan ombak. Nah, di ombak tersebut saya tulis kayak berbagai konflik yang terjadi seperti radikalisme, rasis, itu kan sering terjadi. Iya. Tapi dalam kapal ini mereka bekerja sama, Oke. mendayung untuk terlepas dari atau menghindari yang namanya ombak ini. Oh, iya. Jadi mereka tidak tenggelam gitu. Iya. Nah, untuk membuat poster seperti itu butuh waktu berapa lama di Porseni itu? Disediakan Sebulan. waktu? Enggak, disediakan waktu ketika sudah garap. Alah,
Jadi garapnya itu di Jember barusan kayaknya. Garapnya di Jember dikasih waktu berapa lama? 3 jam. 3 jam. Cepat ya. 3 jam untuk menghasilkan poster seperti itu. Itu penilaian utama yang sangat penting itu apa? Konsep. Makna di dalam poster tersebut itu paling penting. Paling penting itu adalah penilaian tertinggi dalam membuat poster ini. Oke, tipsnya untuk teman-teman yang lain mungkin adik-adik kelas nanti atau penerusnya supaya juga berhasil sebisa mungkin bukan hanya mendapat medali perak, namun medali emas. Tipsnya apa? Pesannya gitu. Itu mungkin jika kalian punya bakat seperti saya, jangan tunggu disuruh, tapi kembangkan, tunjukkan kepada semua orang bahwa kalian bisa. Karena kesempatan itu tidak datang satu kali. Iya. Dan juga kalau punya bakat seperti saya, tentunya banyak cari referensi. Itu yang paling penting, Bapak. Penting. Oke, terima kasih. Dan ini sungguh luar biasa, pengalaman yang sangat menarik. Mungkin sebelumnya pernah mendapat kejuaraan? Pernah, Bapak. Pernah. Juara apa saja itu sebelumnya? Juara sebelumnya itu lomba poster Semadura. Semadura. Juara berapa? Juara 2. Juara 2. Di mana itu? Di kampus STKIP, Bapak. STKIP. Lagi ada lagi? Yang tahun kemarin saya ikut porseni juga, Bapak. Porseni. Cuman mendapatkan juara harapan 2. Tapi sekarang sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini progres yang sangat bagus yang terus ditingkatkan oleh Mbak Joyce, wanita unik yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang ilustrasi. Dan saya yakin bahwa pelaksanaan Porseni di tahun 2025 ini akan terus dievaluasi sehingga pada akhirnya Kabupaten Sumeneb mampu terus meningkatkan kualitasnya, prestasinya di tingkat Jawa Timur. Terakhir, di podcast Teras ini yang perlu disampaikan Bapak Gani kepada penggemar Teras Sumeneb. Ya, pesan kami kepada para penggemar podcast dari Kemenek Sumeneb, ya, perlunya adanya prestasi dari para siswa, para atlet, utamanya pada pelaksanaan Porseni, itu mendapatkan pembinaan yang cukup maksimal. Ya. Utamanya dari para official, para pelatih yang memang betul-betul profesional di bidangnya. Insya Allah kalau itu sudah kita persiapkan semuanya, harapan kita ke depan insya Allah lebih maksimal dan lebih terrealisasi. Demikian. Oke, terima kasih. Tentunya tetap kami menunggu prestasi-prestasi berikutnya, kabar baik dari Kabupaten Sumeneb di tahun 2027. Amin. Terima kasih Pak Gani, terima kasih Mbak Joyce sudah hadir di Teras Kemenak Sumeneb. Akhirnya saya pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.